Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Apa kabar semuanya? Untuk pengerja jemaat GBI Rayon 5 seluruhnya dan semua umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Bersama kami dalam program R5 Podcast. Hari ini saya Ibob David dari GBI Rayon 5 bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Saya panggil beliau Kak Lucy. Halo Bang Ibob. Gimana Kak? Apa kabar? Luar biasa, selalu baik. Selalu baik. Kak, thank you loh udah jauh-jauh dari Jakarta Barat ke sini ya Kak, betul ya? Ujung banget ya kan? Jam berapa tadi jalan dari rumah? Jam 8. Jam 8. Ya, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, narasumber kita yang luar biasa. Amin. Kalau teman-teman mau tahu siapa dia, cukup lihat di TikTok. Nah, Anda akan kenal siapa beliau. Kita akan bertanya dengan beliau banyak panjang lebar nih Kak. Ya kita open aja terbuka. Saya bertanya, Kak Lucy menjawab. Seperti. Siap. Kak Lucy, saya dengar dulu Kak Lucy benar mantan penyanyi dangdut. Betul. Sama pemain sinetron. Bener Kak? Betul. Lagunya apa Kak dangdut itu waktu itu? Sempat viral atau apa gimana? Ya, jadi aku sebenarnya kalau dunia artis itu nggak ada mantan ya. Oke. Nggak ada, cuma mungkin terus menerus, gantung mic aja gitu kan. Kalau sekarang soalnya jadi artis Tuhan kan. Jadi artis Tuhan, yes. Jadi kalau misalnya dibilang mantan berarti kan tidak melakukan lagi, ya dong. Nah tapi ini kan aku masih melakukan sebagai seorang penyanyi. Seorang penyanyi masih melakukan. Cuma mungkin di dunia entertain yang gemerlapnya aja saya sudah mengundurkan diri. Oh, oke. Di dunia entertain aja yang gemerlap itu mengundurkan diri, tapi ternyata tetap masih memuji ya, masih bernyanyi gitu ya Kak. Masih di dunia entertain. Masih di dunia entertain, betul. Nggak keberatan juga sih saya kalau di dalam Tuhan bukan dunia entertain ya. Iya sih. Tapi pelayanan jatuhnya kalau dalam Tuhan kan. Maksudnya gini, orang lain melihatnya kan dunia seni. Yes, ya kan, seni. That's right. Saya tetap menjadi seorang penyanyi buat orang luar. Yes. Tapi kan di dalam Tuhan kita bilangnya bukan penyanyi. Saya lebih tepatnya kalau saya pemuji, penyembah, pemasmur. Betul, gitu kan. Penyembah gitu. Betul. Ya. Yes. Nah, memang saya dulu 2004 punya debut saya. Debut lagu dangdut aku tuh rilis tahun 2004 itu di awal-awal. Apa, judulnya judul kaset ya. Dulu masih kaset, Bang. Iya. Apa Kak? Ntar dulu gue ingatnya 2004 soalnya kan dangdut kolaborasi Tua-Tua Keladi. Dangdut kolaborasi Tua-Tua Keladi. Yuk kita cari di YouTube. Dangdut rockdut ya, bukan dangdut. Rockdut kolaborasi Tua-Tua Keladi versi dangdut. Wow. Jadi judul keren. Ya, jadi dulu lagunya itu Tua-Tua Keladi. Tua-Tua Keladi. Tapi versi dangdut. Versi dangdut. Nah, rock. Kan tidak hanya penyanyi dangdut nih, tapi kan juga pemain sinetron. Masih ingat gak Kak sinetron apa waktu itu membintangi? Iya masih beberapa. Justru sebelum debut itu saya udah main sinetron di Bali. Oh, main sinetron dulu baru. Debutnya lah ya. Tetapi saya udah jadi penyanyi. Okay. Dari SMA aku udah jadi penyanyi. Okay. Nah, tetapi untuk dapat punya album kan nggak mudah. Yeah. Jadi debut sebagai artis memang baru 2003 tuh lagi rilis, akhirnya 2004 debut. Nah, mundur ke belakang dari tahun 2002 saya udah main sinetron sama Mas Gari Nugroho. Terus sama sama Kang Fatur, Java Jive itu udah main sinetron. Fatur itu yang nyanyi gini kan? Adakah cinta yang tulus? Betul ya? Iya. Karena handsome dia jadi bisa main sinetron. Ya kan? Itu kesukaan saya dulu, lagu kesukaan saya itu. Iya, gitu. Terus sinetron SCTV itu dulu pernah sama Mas Andres Tingki. Karena kan aku dulu sinetronnya lebih banyak yang ngelepas. Dalam dunia karir saya tuh, dunia karir aku sempat main sama Andres Tingki juga. Masih culun-culunnya. Iya, sekarang udah Pak Haji, masih culun Pak Haji. Bekas pacar Pak Haji. Iya. Pacar pacar di peran. Iya, makanya saya masih kaget. Bekas pacar di peran. Aku suka kaget. Iya, sekarang Mas Andre makin ini ya berkibar, makin itu ya keren, makin keren ya dalam. Tapi makin pikun. Iya. Kita ngomongin orang. Iya, kita nggak ngomongin, tapi kan ini kenangan Kak Lucy dulu begitu luar biasa ya. Ternyata sudah aktif di dunia entertain gitu kan. Udah. Baik itu nyanyi maupun itu sinetron. Sinetron film. Nah, cuma iklan aja nggak pernah rezeki tuh dulu. Iklan ya. Karena aku tuh malas casting. Iya. Kalau iklan tuh memang kita harus panjang-panjang casting gitu. Sementara dulu tuh saya sudah punya penghasilan di dunia nyanyi.
Jadi Nah kalau sih kalau bicara tentang dunia sinetron maupun juga nyanyi, berarti kan kalau bahasanya orang di luar sana itu sudah berkibar namanya kan, itu orang kenal banget kan, tahu banget kan. Nah sekarang tiba-tiba di TikTok viral nih gitu kan, oke. rame nih TikTok Ya, nih. iya. Nah itu kalau boleh tahu apa yang bikin rame viral Kak Lucy di TikTok nih? Gimana Kak? Nggak tahu ya aku ya, karena viral itu kan kita nggak bisa meraba-raba. Betul, nggak bisa buat-buat. Betul. That's right. Nah, kalau TikTok itu kan sebenarnya viral sebelum saya main TikTok. Oke. Diviralin loh. Diviralkan. Diviralin orang dari 2021. Bang Ibot, saya tuh udah di YouTube. Kan awalnya di YouTube nih, saya bersaksi di YouTube tuh Bang. 2021 ya, oke. Benar-benar ikut Tuhan, beranikan diri untuk menjadi pesaksi. Ya, Maksudnya menyaksikan kebaikan Tuhan Yes. 2021. Nah, dari tahun 2021 itu sudah di TikTok snack video itu udah potongan-potongan udah merajalela dan iya. saya malah justru takut lah Bang, takut banget dalam Karena keviral. menyatakan, menyaksikan tentang cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Buat kalangan kita nggak masalah, Iya, pro dong. iya. Yang kontra Ya kan yang di luar sana kan, karena kalau sih dikenalnya artis, penyanyi gitu kan, yang dulu juga bukan pengikut Kristus, bukan pengikut Yesus kan begitu kan. Lalu tiba-tiba dipiralkan, di-cut video kecil-kecil gitu dibagi gitu kan, akhirnya orang tahu semua. betul. Boleh tahu nggak waktu itu apa yang terjadi waktu video itu mulai menyebar, apa yang terjadi sama Kak Lucy waktu itu boleh tahu? Saya tuh waktu pertama kali itu kan malam nih, saya ingat sekali itu tanggal 13 Juni 2021. 2021. Saya akhirnya ikut Tuhan dan memutuskan oke, saya bersaksi dan bersaksi di YouTube. Malam itu selesai kita bersaksi jam 1 pagi. Itu HP saya tuh hang langsung. Wow. Nggak sampai mati. Karena isinya WhatsApp tuh penuh, Facebook tuh penuh ya kan. Dan saya tuh tipe orang yang gini Bang, tipe orang yang gue nggak mau pusing, jadi gue tidur. Tapi bener pas paginya buka tangtung semua HP ngeheng gitu ya. Mulai dari artis, teman-teman artis sendiri. Iya pastinya. Heboh lah ya. Terus juga orang-orang yang nggak kenal, Iya, orang yang SKSD, orang deket juga. Jadi intinya mereka merujak aku. Iya, karena mereka mengkomplain, mempertanyakan kenapa gitu kan bersaksi kan? Iya, satu hal bukan sih, ada beberapa potongan yang menjadi kontra. Ada potongan yang tidak bertanggung jawab sebenarnya. Iya, karena kan kepotong kan, isinya kepotong, kalimatnya kepotong. Jadi tujuannya lain. Iya, tujuannya lain, paham. Jadi makanya banyak orang mengatakan kalau nonton sesuatu itu dari awal sampai akhir, jangan dipotong-potong. Kan tapi kan sekarang lagi ngetren tuh nama short gitu kan, dipotong pendek kan, karena supaya ada satu pesan yang disampaikan. Nah, waktu itu terjadi handphone hang. Dampak yang paling berat sama Kak Lucy waktu itu apa Kak di 2021 itu Kak? Pas pindah menerima Yesus sebagai Tuhan. Iya, dampaknya saya penuh ketakutan lah jadinya. Oh, ketakutan. Jadi selama 1 minggu itu saya ketakutan karena sebenarnya kan banyak juga orang Kristen, terutama nih orang-orang Kristen yang mengenal saya. Jadi mundur ke belakang nih Bang Ibot ya. Saya kan dari 2004 sudah kenal Yesus. Yesus sudah mengenalkan dirinya kepada saya, tapi saya sudah mulai kejar. Nah, di samping itu berarti kan saya sudah berteman sama orang Kristen, tapi kan saya nggak ngomong sama orang dunia. Ya, saya tidak menyatakan, tidak declare. Tidak. Nah, orang-orang yang dulunya mengenal saya pun baru terkaget karena kesaksian saya, gitu. Jadi sampai dia bilang gini, kok lu dulu nggak pernah tahu kita kesaksiannya kayak gitu? Dalam hati gue, lu nggak pernah nanya, kita kan kagak ngerti ya. Jadi saya dulu ikut-ikutan aja tuh karena lagi kejar Yesus. Nah, singkat cerita, balik lagi ke 2021. Waktu 2021 saya ketakutan Bang Ibot. Jadi apa yang terjadi? Ya saya ketakutan. Saya punya anak 2, single parent, anak yang 1 baru. Wah, pokoknya. Boleh tahu ketakutannya takut apa? Lah gue mau dilaporin. Laporin polisi. Iya dong. Lalu apa lagi? Apalagi ya diancam lah banyak. Gitu. Oh gitu. Itu dari orang yang tidak setuju. Ya dilaporkan polisi, diancam. Iya pastinya. Yang pasti yang menakutkan pada saat kita mau dilaporkan polisi karena dianggap penistaan agama. Iya, karena penistaan agama. Karena saya kan cuma punya 2 anak, emang ada anak 2, saya single parent juga waktu itu lagi COVID. Bahkan mundur ke belakang kasusnya Ahok baru dimulai kan. Ingat gak waktu Ahok cuma ngomongin satu ayat yang kebablasan, seorang politisi hebat kayak dia bisa dipenjarain pada saat itu. Saya pikir gini, apalagi saya seorang Lucy Daiva, siapalah saya. Intinya pada saat itu momok buat saya nangis sendirian terus ya. Minta tolong sama yang punya YouTube,
Saya minta tolong yang punya YouTube, saya bilang, Pak ini gimana, tolong di take down aja gitu, karena udah yang wah. Mungkin kalau yang abang lihat di TikToknya viralnya tahun lalu ya, 2004 tuh viral banget karena saya sudah mulai benar-benar terjun. Jadi kita balik lagi ke viral ya. Jadi viralnya tuh yang pertama viral, yang kedua viral lagi nih di TikTok. Kalau yang pertama itu bedanya di situ baru muncul dan mengalami ketakutan. Iya, bener. Kalau ini sudah siap, ready. Kalau bentar tepuk tangan dulu dong. Hehehe. Udah siap ready, betul di ya. TikTok, saya nggak tahu akan viral. Yeah. Saya sudah siap pakai persenjataan yang Iya, siap lah. Iya kan, siap dan ready lah ya. Betul. Karena sudah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan sungguh-sungguh kan gitu Iya, kan. ya waktu itu kan emang baru karena Tuhan nyuruh saya bersaksi, akhirnya oke. Yeah. Sehingga kayak gini loh, aku itu ibaratnya pada saat itu, saya tidak punya persenjataan perang, tapi tiba-tiba tuh saya masuk ke dalam kerumunan orang lagi perang, meledak gitu kan. Nah terus yang orang tuh dar gitu, dar-dor, aku tuh nggak punya apa-apa, tapi luar biasanya aku punya Yesus. Yes. Gitu. Nggak punya apa-apa, tapi aku luar biasanya aku punya Yesus. Kalimat itu, tepuk tangan dulu. Wah keren. Karena apa bang? Kita ngambil dari sisi yang tadi saya bilang ya, saya viral tapi dari segi kontra. Nah dari segi pronya, saya punya YouTube tuh dulu cuma 3.500 subscriber ya, karena waktu itu Lucy Daiva Channel atau Lidi Channel dulunya. Saya punya Lidi Channel itu untuk BTS lagi syuting. Karena waktu itu itu 2019 sampai 2020 itu saya syuting stripping. Jangan panggil gue Pak Haji, tayang di SCTV. Lu tiap hari muka gue ada di situ kan. Nah akhirnya waktu 2021 saya mulai bersaksi, wah udah habis-habisan lah ya, saya ketakutan sendiri. Minta maaf, saya juga punya temen seorang ustadz yang ada di grup saya main sinetron. Tapi dia baik banget. Jadi dia itu yang meredam lah umat-umat, jujur ya. Kalau bukan Abi, ini saya panggil Abi. Jadi kalau bukan Abi itu yang ngeredamin umat-umat yang mau hajar saya, istilahnya hajar tanda kutip ya. Beliau telepon aku. Neng, denger dulu, wah panjang kali lebar, saya cuma diem aja gitu ya. Intinya diem aja, karena itu kita mau benar pun kita tetap diam. Jadi saya berlutut di kaki Tuhan, harus saya lakukan apa ya, saya cuma diam atau ikut kata Tuhan. Nah Tuhan tuh punya cara yang luar biasa untuk menghalau semua orang yang mau menyakiti kita, yang mau nyerang kita. Itulah, bahkan pertolongan datang dari kaum mereka. Right. Nah singkat cerita, waktu saya ketakutan sendiri dan saya merasa, saya lihat yang kontra nih bang, saya nggak lihat yang pro kepada saya. Yang pro tentunya anak-anak Tuhan dong, anak-anak Tuhan yang memberi saya semangat. Lalu dia cuma bilang gini, ayo Kak Lucy, Bu Lucy bisa gitu. Nah singkat cerita, saya punya YouTube tadi yang saya bilang cuma 3.500, dibombardir sama yang pro, yang pro ya. Ayo dong Kak Lucy, kesaksian pujian di YouTube. Ya, terus selama 2 minggu dalam bombardir itu saya nggak ngapa-ngapain ya, seminggu 2 minggu masih kesaksian di tempat lain. Karena mereka minta, nah itulah Tuhan kita tuh dahsyat benar. Tuhan kita tuh dahsyat. Jadi sebelum tahun 2021 Tuhan udah menyiapkan saya latihan streaming Bang Ibot. Karena kan kita 2020-2021 entertain mati kutu. Ya karena Covid kan. Kalau yang pegawai aja istilahnya karena nggak makan gaji buta ya. Lah kita artis makan gaji apa? Kagak punya gaji. Kita jadi pada main streaming bang. Dulu TikTok tidak happening. Jadi ada sebuah streaming. Nah kita tuh, saya selama 1 tahun streaming di situ bang. Mulai dari yang nggak bisa apa-apa sampai belajar. Tuhan tuh didik di situ bang. Right. Nah singkat cerita, waktu YouTube orang semua minta saya nyanyi pujian gitu ya. Ayo dong Bu Lucy. Karena waktu saya bersaksi mereka tahu dong saya. Karena bang awalnya bang saya tuh bersaksi, saya nggak ngomong saya artis. Saya pakai nama saya Lucy Darmawati. Jadi saya ngomong pakai nama saya Lucy Darmawati. Tapi kan namanya orang bersaksi kan kita harus jujur tuh. Jadi saya jujur, saya siapa latar belakang saya gitu. Nanti kan saya bersaksi nih gitu-gitu. Terus ngomongin tentang saya penyanyi gini, ketahuan dicari siapa Lucy Daiva, udah matang di situ, rontok semua lah gitu ya. Akhirnya balik lagi ke dalam dunia YouTube tadi. Nah terus akhirnya diminta tuh, ayo Bu Lucy nyanyi apa pujian gitu ya. Lu tau gak, gue kan dulu cuma dengerin doang ya, kalaupun lagu nyanyi buat sendiri kan, karena nyanyinya nyanyi sekuler. Akhirnya singkat cerita ya sudah, saya buka YouTube, belajar live, nggak pernah tahu tuh belajar live, cuma nyanyi pujian.
Terus saya cuma bilang gini, ya salam teman-teman, kalau mau lihat saya live di streaming saya yang lain aja gitu. Mereka nggak mau karena streamingnya agak-agak aduhai. Guanya nggak, streamingnya itu agak-agak ngundang-ngundang. Gitu. Tapi Tuhan bawa saya ke sana karena Tuhan sudah didik saya itu. Dipersiapkan. Nah makanya saya bilang, dipersiapkan. Gue bilang gila ya Tuhan Yesus ya. Yes, jadi Tuhan Yesus didik saya 1 tahun ini. Akhirnya saya di sini, aduh merinding loh Bang. Keren. Bukan begitu juga Bang Ibat. Ya. Waktu saya akhirnya pujian dan terus ada waktu puji-pujian tuh mereka ayo dong saksikan bagaimana Tuhan selama 17 Bang, itu 17 tahun Bang. 2004 ke 2021 17 tahun ngambang-ngambang hidup saya. Ngambang kaki kanan ke Yesus, kaki kiri ke ini. Itu Bang. Wah, luar biasa ya. Iya, Bapak Ibu, kita kalau penasaran, tertarik, bisa masuk ke TikToknya Kak Lucy ya. Lucy bisa dilihat ya apa aja. Kak Lucy boleh kasih tahu ke teman-teman TikToknya apa akunnya? TikTok aku tuh sama YouTube sama ya, LUSY Lucy Daiva. LUSY Daiva. Lucy Daiva atau Lucy Daiva _Lidi. Karena ada beberapa sih ya. Yang besar aja yang dilihat. Yang besar aja ya. Karena ada berapa 4 akun. Yang viral itu yang mana? Ya kita ngomongin yang TikTok ya, biar viral ya. Oke, yang TikTok itu mungkin jadi gini ya Bang. 2021, 2022, 2023 saya 3 tahun fokus pelayanannya di YouTube. Oke. Nah, waktu di YouTube yang saya bilang saya di dalam tapi Tuhan berkati saya di medan perang tuh. Orang kan nanyain saya tuh. Nanyain saya kenapa lu begini gini gitu kan. Kenapa lu akhirnya jadi murtad dan lain sebagainya. Nah, apa yang keluar dari mulut saya itu semua hikmat yang datangnya dari Tuhan. Itu yang membuat saya tuh. Jadi mereka begini, wah ini keren nih maaf ya Bang, mereka bilang saya pinter. Ya karena Roh Kudus kan memberikan hikmat marifat gitu kan. Wah pinter nih, cerdas nih, bisa jadi apologi. Dalam hati gue, apaan tuh apologi? Aduh. Nah basically kan saya orang hukum. Jadi saya jawabannya tas. Setelah saya lihat, kok gue bisa jawab ini ya? Kok gue bisa lihat roh? Gue kan gak tahu istilahnya gitu. Jadi di sini saya katakan, di saat kita mau berperang apapun kita nggak punya apa-apa, kita cuma pegang tangan Tuhan dan serahkan sama Tuhan. Tuhan tuh benar-benar pakai mulut kita dan hidup kita itu untuk segala jawaban itu datang dari Tuhan. Ini hikmat marifat ya. Nah balik lagi ke 3 tahun itu kan saya nggak nyentuh TikTok, tapi viral Bang di TikTok Bang Ibot. Ya nggak nyentuh TikTok tapi viral di TikTok. Dicari-cari itu sama dodong anak-anak buahnya Juma gitu ya. Nah saya bilang saya nggak main TikTok loh, tapi kenapa pada gini? Itulah cara Tuhan. Pulang dari Hong Kong, saya kan waktu itu 2023 ke 2024 pelayanan ke Hong Kong, Macau, Malaysia. Sebelum dari sana teman-teman pelayanan saya se-apologet itu kayak Bang Fendi Usman, terus Tamparagi, mereka udah duluan di TikTok. Jadi waktu kita ketemuan, ayo sister main di TikTok. Jujur aku masih takut karena di TikTok tuh warganya parah-parah, menghujatnya parah. Jadi terus saya bilang kenapa aku takut, kan ada Tuhan ya. Pulang dari 3 negara tadi, duduk diam, saya berdoa, saya bilang Tuhan, kalau saya harus pelayanan di TikTok, melayani di TikTok, kasih saya hikmat apa yang saya harus lakukan. Karena berbeda dengan YouTube Bang, YouTube tuh beda dengan TikTok. Jadi saya lakukan, saya berdoa sebelum Tuhan kasih omongan saya nggak mau lakukan. Nah singkat cerita di bulan Februari atau Maret saya lupa, Tuhan kasih saya hikmat untuk melayani TikTok dengan cara apa? Bikin konten dulu. Nah yang viral tuh konten saya. Jadi konten saya tuh viral waktu saya bersaksi 41, 42, 43 sampai 463 karena terpotong-potong. Yang membuat saya viral pakaian saya. Jadi saya tuh pakai kerudung, tapi yang dicepolan gitu Bang. Jadi model kayak gipsian. Aku nggak mau pakai di hijab-hijaban tuh kayak teman-teman kita yang pada pakai hijaban orang Kristen ya, kayak Mikana ini mereka pakai hijaban dan saya tidak larang dia. Karena apa? Di dalam firman Tuhan sendiri memang ada tentang kerudung dalam 1 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 16. Itu firman Tuhan perintah tentang kerudung. Nah, saya tahu itu waktu saya udah kenal Yesus, tapi saya nggak lakukan karena pendeta-pendeta saya bilang lihat hanya hati. Nah balik lagi ke situ, saya mau pakai kerudung tapi bukan berhijab, ya tidak mau menyerupai saudara-saudara kita. Hanya menutupi. Jadi aku pakai gini Bang, gimana sih namanya dicepolin gini tuh, terus gue giniin gitu. Jadi kan passion aja.